memasukkan dari pokok Pro 1 dengan digit terakhir 147. Di sini saya menjelaskan bahwa pemilu itu tidak harus bahwa pemilu itu harus ditiadakan dalam negara Indonesia ini karena yang tadi disebutkan bahwa memakan banyak anggaran sehingga itu menyebabkan stabilitas ekonomi negara tidak sehat. Jadi pemilu di Indonesia ini menurut saya bisa diganti dengan sistem yang lebih baik, seperti misalnya sistem di parlementer, yaitu kita itu hanya perlu memberikan suara kita itu kepada DPR, DPD atau dewan-dewan lembaga legislatifnya itu. Jadi mereka itu akan memutus langsung siapa presidennya gitu. Dan lalu juga dan juga pemilu itu mungkin jika tidak ditiadakan itu bukan berarti demokrasi hilang gitu. Jadi masih banyak alternatif lain selain pemilu untuk dilaksanakan untuk pemilihan presiden atau pejabat-pejabat daerah seperti teksnya dimasukin ya, masih ada air. Ya mungkin seperti data-data yang saya dapat ya, bahwa pemilu pada tahun-tahun sebelumnya itu dari berita yang saya dapat bahwa banyak kecurangan-kecurangan dari pelaksanaan pemilu gitu, seperti misalnya ada suara yang dibeli, jadi partisipasi rakyat itu tidak sepenuhnya didengar gitu, nggak sepenuhnya diambil untuk sebagai Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan sebelumnya saya Amadina dengan tim 3 digital 136. Saya di sini mewakilkan dari tim kontra bahwasanya kita menegaskan argumen bahwa kita menentang dengan meniadakannya sistem pemilu. Kita lihat bahwasanya Indonesia aja adalah negara demokrasi gitu. Bagaimana kalau misalkan sistem pemilu itu ditiadakan? Karena itu kan akan menjadi penghambat bahwa pemilu ini kan menjadi sebuah masa, yaitu bagaimana kita memusyawarahkan suara rakyat untuk calon-calon pemimpin seperti itu. Mungkin benar yang dikatakan oleh Subhan dan juga selaku tim pro bahwasanya perlu dihilangkan sistem pemilu ini, tapi itu bukan menjadi solusi terbaik karena itu sama aja kalau misalkan dengan alasan pemilu ini dilaksanakan karena adanya beban anggaran gitu yang membengkak, itu sama sekali tidak rasional dan tidak logis gitu. Karena bisa kita ketahui kalau misalkan menurut dari data dari Hurriyat Direktur Pusat Kajian Politik UI menyatakan bahwa kondisi demokrasi yang tidak sehat ini soal kritis masyarakat sipil justru sering dibungkam. Nah, ini juga menandakan bahwa tidak selalu mesti pada saat pemilu ini menjadi sebuah sorotan gitu. Nah, ini juga ditegaskan bahwa tadi yang telah disampaikan oleh tim presentasi bahwasanya Surbakti itu menegaskan pemilu ini merupakan sebuah kontestasi yang menyelenggarakan bahwa kita menyuarakan dengan jujur dan juga adil gitu. Nah, ini juga tentunya berkorelasi dengan adanya bagaimana sistem pemilu ini bisa menjadi sebuah sorotan gitu untuk masyarakat publik. Gimana kalau misalkan masyarakat Indonesia itu khususnya yang
masyarakat kecil ya, itu tidak bisa menyalurkan aspirasinya gitu. Ini kan menjadi sebuah ajang bahwasanya kita memilih sosok pemimpin ini yang nantinya akan maju ke garda terdepan untuk bisa menaungi semua lapisan-lapisan masyarakat, baik itu masyarakat kota maupun hingga di daerah terpencil sekalipun. Jadi saya menegaskan kembali bahwasanya kami dari tim kontra itu sangat menentang bahwasanya pemilu ini ditiadakan. Bahwasanya pemilu ditiadakan ini tidak menjadi suatu langkah ataupun upaya yang benar gitu, yang rasional ataupun sangat tidak logis. Masih banyak hal-hal lain seperti tadi adanya sistem di bagian internalnya gitu, yang perlu ditekankan, yang perlu diubah, yang perlu diperhatikan lagi gitu. Tidak mesti selalu pemilu itu ditiadakan, karena itu tadi anggaran tidak mendukung dan mungkin melihat dari krisis pemasukan ataupun pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara juga sangat tidak stabil gitu. Itu juga kan sangat mengganggu dan itu juga bukan menjadi solusi yang tepat. Terima kasih. Di Andre, di mana saya ini sangat setuju dengan mosi kali ini, di mana pilkada yang terjadi di Indonesia itu seringkali menimbulkan beberapa konflik, di mana adanya politik uang dan juga konflik horizontal yang membuat membekaknya aspek keuangan negara di Indonesia. Nah juga tadi juga Bung Diandra mengatakan bahwa kalau Bung Diandra tidak setuju kalau adanya ketiadaan pemilu. Nah jika begitu saya bisa menambahkan kalau misalkan kalau kita bisa memberikan solusi yang dimana pemberlakuan efisiensi negara itu bisa mengurangi dari kebengkakan keuangan yang terjadi di pemilu-pemilu ini gitu. Saya juga, nama saya Labib Badadira Petrokmeni dengan 3 digit terakhir 138. Saya ingin mengkritik Bung Diandra. Tadi Bung Diandra bilang bahwasannya pemilu itu harus jurdil ya, jujur dan adil. Nah, itu tadi ngomong. Terus bahwasannya tuh menurut detik.com tuh tadi di pemilu ini tuh jurdil tuh masih kurang gitu presentasinya. Maksudnya masih banyak yang kayak suara-suara kayak tadi yang sudah dijelaskan oleh presenter, kayak masih ada serangan fajar gitu-gitu. Jadi dengan ini saya menyatakan dari tim Pro tuh sangat setuju untuk ditiadakannya pemilu di Indonesia gitu. Terus dari anggaran juga terlalu membengkak gitu. Di 2014 tuh anggaran 2014 itu sebesar 25,29 triliun. Baik, saya Adam NIM 151. Saya akan mengomentari kritik pernyataan dari Stanley di mana penghapusan dari pemilu itu tidak setuju gitu. Setuju. Nah, tadi Bung Stanley juga menjelaskan bahwa masalah dari penghapusan dari pemilu tersendiri adalah anggaran, yang dimana anggaran ini menjadi bengkak gitu. Nah, menurut pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 pelaksanaan kedaulatan negara itu merupakan hak warga, yang dimana Habib juga menjelaskan bahwa pemilu tersendiri itu tempat penyaluran kedaulatan, di mana kedaulatan itu merupakan bentuk konkretnya itu ya pemilu. Nah, saya juga ingin mengkritik tentang Habib, yang dimana Bung Diandra sama sekali tidak menyebutkan jujur dan adil gitu. Nah, di sini saya ingin mengkritik Bung Hans, Bung Stanley yang dikatakan bahwa dia setuju bahwa untuk meniadakan pemilu. Saya di sini tidak setuju dengan statementnya yang mengatakan bahwa biaya bengkak itu karena orang calon-calon ini memberikan atau serangan fajar ataupun itu sama sekali tidak berhubungan dengan adanya beban anggaran, karena itu seharusnya ditanggung oleh calon tersendiri. Yang dibahas di mosi ini adalah penyelenggaraannya yang sangat memakan biaya yang sangat besar. Dengan mendiadakannya pemilu ini
itu bisa mengurangi kedaulatan rakyat. Amartya Sen dia bilang bahwa demokrasi itu bukan kemewahan politik tetapi hak asasi manusia. Berarti jika meniadakan salah satu Oke, baik, saya di sini akan menuntut terkait kritikan dari Bung Adam bahwasanya dia bilang kalau misalkan di pasal 1 ayat 1 itu merupakan warga itu merupakan adanya hak demokrasi. Tetapi bisa dilihat bahwasanya dari tahun kemarin pun warga banyak disetir oleh elit politik yang misalkan si calonnya itu memberi uang political trust tersebut. Terus juga Bung Iqbal tadi bilang bahwasanya Stanley bilang kalau misalkan ya anggaran tersebut sangat tidak berpengaruh gitu Pak. Padahal itu sangat amat berpengaruh karena merupakan pemborosan anggaran negara. Oke, saya akan mengkritik dari pembicara 3 dulu. Saudara Latif mengatakan kalau misalnya anggaran itu membengkak dan itu tuh berpengaruh terhadap negara. Kan udah dibilangin dengan saudara Iqbal tadi kalau misalnya itu tanggung jawab si pemilu penyalonan sendiri gitu. Terus juga tadi si saudara Labib tuh mengatakan kalau sangat setuju peniadaan pemilu. Jadi gini, kalau misalnya tidak ada peniadaan pemilu, itu akan menurunkan sistem demokrasi itu. Gimana kalau misalnya sistem demokrasi di Indonesia ini tidak ada? Kalau Heywood juga mengatakan kalau misalkan sistem demokrasi ini sangat diperlukan di negara gitu, karena kalau tidak ada sistem demokrasi itu rakyat itu tidak ada hak untuk menentukan siapa pemimpinnya gitu. Gini teman-teman, jika saya